Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, izin memperkenalkan diri, nama saya Putri Karimah dengan nomor NPM 254111098, Prodi Manajemen 25CX. Jadi, di sini saya ingin mempresentasikan dan menjelaskan materi tentang model matematika. Apa sih model matematika itu? Model matematika adalah representasi sistematis dari fenomena dunia nyata menggunakan simbol, persamaan, dan struktur matematika. Model ini memungkinkan kita untuk menganalisis, memprediksi, dan memahami perilaku sistem kompleks dengan cara yang terukur dan logis. Setiap model matematika menerjemahkan semasalah praktis menjadi bahasa matematika, memudahkan eksperimen dan analisis tanpa perlu eksperimen fisik yang mahal atau berbahaya. Yaitu ada tahapan membentukan model matematika. Yang pertama ada identifikasi masalah. Tentukan fenomena atau sistem yang akan dimodelkan. Pahami variabel-variabel kunci, asumsi dasar, dan tujuan pemodelan secara jelas. Yang kedua ada formulasi model. Terjemahkan masalah ke dalam persamaan matematika. Tentukan hubungan antar variabel dan parameter yang menggambarkan sistem. Yang ketiga ada validasi dan verifikasi. Bandingkan hasil model dengan data empiris. Sesuaikan asumsi dan parameter jika diperlukan untuk meningkatkan akurasi. Yang keempat ada interpretasi hasil. Analisis keluaran model dan tarik kesimpulan bermakna. Gunakan hasil untuk mengambil keputusan atau prediksi masa depan. Yaitu selanjutnya ada jenis-jenis model matematika. Yang pertama ada model deterministik, yaitu output ditentukan sepenuhnya oleh input. Tidak ada elemen keacakan dalam sistem. Yang kedua ada model stokastik, melibatkan komponen probabilitas dan ketidakpastian. Output bersifat acak tetapi mengikuti distribusi tertentu. Yang ketiga ada model dinamis, menggambarkan bagaimana sistem berubah seiring waktu, biasanya dinyatakan dalam bentuk persamaan diferensial. Yang keempat ada model statis, yaitu mendeskripsikan keadaan sistem pada suatu saat tertentu tanpa mempertimbangkan perubahan waktu. Lalu selanjutnya ada penerapan dalam bidang biologi model pertumbuhan populasi. Salah satu aplikasi klasik model matematika adalah memodelkan pertumbuhan populasi organisme. Model logistik menggambarkan populasi yang tumbuh eksponensial pada awalnya, kemudian melambat karena keterbatasan sumber daya. Ini adalah rumus persamaan logistik, di mana P adalah populasi, R adalah laju pertumbuhan intrinsik, dan K adalah kapasitas daya dukung lingkungan. Selanjutnya, ada penerapan dalam bidang ekonomi, model penawaran dan permintaan. Konsep dasar, model penawaran dan permintaan menjelaskan bagaimana harga keseimbangan terbentuk di pasar. Permintaan berbanding terbalik dengan harga, sementara penawaran berbanding lurus dengan harga. Titik keseimbangan tercapai ketika kuantitas yang diminta sama dengan kuantitas yang ditawarkan. Contohnya ada di seperti ini. Selanjutnya ada penerapan dalam bidang fisika, gerak proyektil. Model gerak proyektil menggunakan persamaan kinematika untuk memprediksi lintasan benda yang diluncurkan dengan mempertimbangkan percepatan gravitasi dan kondisi awal. Kita dapat menentukan jangkauan tinggi maksimum dan waktu terbang. Ini contoh dari rumusnya, ada posisi horizontal dan posisi vertikal. Rumusnya ya yang ada di presentasi. Selanjutnya ada asumsi dan batasan model matematika. Pentingnya, yang pertama ada pentingnya asumsi. Setiap model dibangun atas rangkaian asumsi yang menyederhanakan realitas. Asumsi memungkinkan kita untuk menganalisis sistem kompleks dengan cara yang dapat dikelola, tetapi juga membatasi akurasi prediksi. Yang kedua, ada batasan umum. Model ini memungkinkan tidak akurat untuk kondisi ekstrim, mengabaikan variabel penting, atau menggunakan data yang tidak lengkap. Perlu pembaruan berkala saat kondisi berubah atau data baru tersedia. Yang ketiga ada validitas dan generalisasi. Model yang valid dalam satu konteks mungkin tidak berlaku di konteks yang lain. Uji sensitivitas membantu memahami bagaimana perubahan parameter mempengaruhi hasil model. Selanjutnya ada keuntungan dan tantangan permodelan matematika. Keuntungannya yang pertama ada prediksi akurat tentang perilaku sistem. Yang kedua ada eksperimen virtual yang aman dan ekonomis. Yang ketiga ada pemahaman mendalam tentang mekanisme sistem. Yang keempat ada optimasi dan pengambilan keputusan berbasis data. Yang kelima ada komunikasi ilmiah yang presisi.
Lalu, yang kedua ada tantangan. Yang pertama yaitu kesulitan mengidentifikasi variabel dan parameter kunci. Yang kedua ada data empiris yang tidak lengkap atau tidak akurat. Yang ketiga ada kompleksitas komputasional untuk sistem besar. Yang keempat ada kesenjangan antara model ideal dan realitas. Yang kelima ada interpretasi hasil yang keliru atau penyalahgunaan. Lalu selanjutnya ada kesimpulan dan prospek. Model matematika adalah alat fundamental dalam sains, teknologi, dan manajemen. Kemampuan untuk mengubah masalah kompleks menjadi representasi matematis membuka peluang untuk analisis mendalam dan prediksi yang lebih baik. Dengan kemajuan komputasi dan ketersediaan data besar, permodelan matematika semakin canggih dan relevan. Mahasiswa yang menguasai keterampilan ini akan memiliki keunggulan kompetitif dalam karir mereka, mampu berkontribusi pada pemecahan masalah global yang mendesak. Jadi itu presentasi materi yang sudah saya jelaskan tentang model matematika, yaitu ada pengertian dari model matematika, ada juga tahapan pembentukan model matematika, ada juga jenis-jenis model matematika, juga ada penerapan dalam bidang biologi, ada juga penerapan dalam bidang ekonomi, lalu juga ada penerapan dalam bidang fisika, ada asumsi dan batasan model matematika, terus juga ada keuntungannya dan tantangannya juga, lalu ada kesimpulan dan prospeknya juga. Jadi semoga kalian mengerti tentang apa yang sudah saya jelaskan tentang materi ini. Semoga ini sangat bermanfaat untuk kalian dan semoga ini dapat dimengerti oleh kalian. Jadi contoh-contoh seperti di PPT sebelah saya ini semoga dapat dimengerti oleh kalian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.